Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai analisa fenomena delay penerbangan dan berpengaruh pada kualitas pelayanan yang terjadi pada PT Lion Mentari Airlines. Nah, untuk nama kelompok ini ada saya sendiri, saya Vidya, ada Peter Maktiko, ada Mutiara Kamilatul Naimah, dan ada William. Dan tanpa memperpanjang waktu, kita langsung masuk nih kepada materi bagian yang awalnya mengenai latar belakang ataupun pendahuluan. Dan seperti yang terlihat di slide ya teman-teman ya, kalau Indonesia kan terdiri banyak banget nih pulaunya gitu kan ya. Tentu saja ada nih keinginan kita untuk datang ke pulau-pulau yang lainnya, misalnya ke Pulau Jawa, Sumatera gitu kan ya, atau mungkin misalnya ke Pulau Sulawesi ataupun ke pulau-pulau yang lainnya gitu ya teman-teman. Dan tentu saja kalau misalnya kita ingin berpergian, kita membutuhkan transportasi gitu ya. Nah, di sini kan kita pastinya ada membutuhkan transportasi. Tentu saja setiap transportasi mempunyai kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Kalau misalnya karena kita dikelilingi lautan, kita bisa saja nih menggunakan transportasi lautan atau seperti kapal ataupun speedboat gitu ya. Namun tentu saja itu semua mempunyai kekurangannya juga gitu ya. Karena salah satu tantangannya itu atau kekurangannya itu yaitu resiko terjadinya yang terjadi yaitu tentu saja ya kita untuk menciptakan waktu atau istilahnya waktu yang kita butuhkan gitu maksud saya. Nah, waktu yang kita butuhkan tentu saja jadi lama gitu ya, atau istilahnya itu kita membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sampai ke tujuan pulau yang kita inginkan, sehingga salah satu pilihan yang terbaik gitu ya, penerbangan sebagai opsi utama untuk menghubungkan pulau-pulau yang ada. Jadi kalau kita misalnya menggunakan transportasi penerbangan seperti pesawat, tentu saja kita bisa menghemat waktu gitu ya. Jadi kitanya bisa lebih cepat sampai ke tujuan ataupun ke pulau yang kita inginkan. Sehingga kalau misalnya nih, karena kita lagi berada di Indonesia, tentu saja ya teman-teman, kalau misalnya kita nggak menggunakan Citylink, pasti kita menggunakan Lion Air ataupun Garuda Indonesia. Nah, pada penelitian kali ini kami ingin menganalisis mengenai PT Lion Air seperti yang saya jelaskan di awal tadi, karena Lion Air merupakan maskapai penerbangan yang terkemuka di Indonesia, karena kan Indonesia nih banyak nih masyarakatnya. Nah, masyarakatnya ini banyak juga ternyata yang menggunakan pesawat Lion Air gitu ya. Nah, namun walaupun penerbangan Lion Air atau istilahnya pesawat Lion Air ini banyak digunakan, ternyata mereka banyak juga mengalami kendala-kendala yang terjadi. Yang pertama, tentu saja mereka mengalami tantangan operasional atau permasalahan operasional yang terjadi di dalam mereka, dan juga pelayanan yang diberikan. Karena kami juga berdasarkan based in survey gitu ya, ternyata pengalaman setelah menggunakan Lion Air banyak juga kurang yang memuaskan, meskipun mereka kayak istilahnya punya pelanggan yang terbesar gitu ya teman-teman. Sehingga karena hal inilah juga kami ingin nih menganalisis mengenai manajemen operasional dan customer relationship management dari maskapai Lion Air. Karena dengan menganalisis ini, karena biar kita bisa mengetahui nih alasan-alasan yang mempengaruhi kualitas pelayanan dan kepuasan dari pelanggan mereka gitu kan ya. Dan juga kita bisa mengetahui nih kendala-kendala operasional yang terjadi di dalam perusahaan Lion Air sendiri. Mungkin untuk yang slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Peter Mariko. Bella, setelah menjelaskan tentang pendahuluan yaitu bab 1, maka selanjutnya kita akan bahas tentang bab 2 yaitu ada teori atau kajian literatur. Pada bab 2 ini berisikan tentang kajian literatur atau teori-teori yang berkaitan tentang pelayanan kualitas dan customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Nah, jadi pertama itu kita mulai dari kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Nah, jadi menurut Walker yang dikutip dalam Muzaki, kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan pada produk yang ditawarkan itu mampu memenuhi kebutuhan, kemauan, dan harapan dari pelanggan. Maka biasanya kepuasan pelanggan ini bisa dijelaskan berupa tingkat kepuasan seseorang terhadap suatu produk berdasarkan perbandingan antara harapannya dan pengalaman sebenarnya setelah membeli produk tersebut.
Pelanggan menetapkan harapan untuk produk atau layanan dan harapan-harapan ini menjadi standar pembelian terhadap dari pelanggan terhadap satu pelayanan yang diberikan dari suatu perusahaan. Nah, jadi menurut dan selanjutnya itu menurut Agarwal dan Goda dalam industri penerbangan, kepuasan pelanggan terhadap pelayanan ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu satu itu adalah kepuasan pelanggan berdasarkan kualitas hubungan pelanggan. Kemudian kedua itu adalah kepuasan pelanggan berdasarkan kenyamanan dan lingkungan. Yang biasanya itu berkaitan tentang fasilitas, lingkungan fisik, ataupun pelayanan yang diberikan berupa bentuk objek fisik. Dan kemudian ketiga itu adalah kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang ditawarkan dari perusahaan. Nah, kemudian kita lanjut ke quality service. Hasil dari penelitian Agarwal dan Koda itu menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan faktor lingkungan itu mempunyai pengaruh yang lebih besar untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dalam industri penerbangan. Kualitas pelayanan adalah faktor yang mempunyai pengaruh lebih besar dalam meningkatkan kepuasan pelanggan seperti kecepatan, pelayanan, akurasi, kenyamanan, dan kualitas selama pelayanan dalam industri penerbangan. Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai industri kesan keseluruhan konsumen tentang efisiensi relatif organisasi dan kepuasan pelanggan dapat didefinisikan sebagai pengalaman berdasarkan pada suatu kejadian layanan tertentu. Dan hal tersebut berkontribusi pada loyalitas pelanggan. Pembelian ulang, word of mouth yang menguntungkan, dan pada akhirnya mengacu kepada profitabilitas yang lebih tinggi terhadap pihak perusahaan tersebut. Kemudian kita masuk ke penjelasan teori selanjutnya. Kemudian kedua itu ada teori total quality management. Nah, jadi teori yang pertama itu mengenai total quality management menurut Fandi Ciptono yang dikutip dari Yudianto 2017. Total quality management atau TQM adalah suatu usaha ya untuk meningkatkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus pada produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Terdapat 4 prinsip utama dalam total quality management, yaitu kepuasan pelanggan, penghargaan terhadap setiap individu, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan kesinambungan. Kemudian ada teori selanjutnya itu adalah teori strategi proses. Nah, jadi menurut Heiser yang dikutip dari Putu Adiputra, strategi proses adalah suatu pendekatan organisasi dalam mengubah sumber daya perusahaan yang menjadi output berupa barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Proses produksi yang digunakan perusahaan dalam strategi ini melibatkan tenaga manusia, bahan dan peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna. Secara umum, strategi proses merupakan kegiatan atau rangkaian yang saling berhubungan dalam memberikan manfaat dan nilai kegunaan terhadap produk atau jasa. Proses produksi dilakukan dari mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi dengan memanfaatkan faktor-faktor seperti mesin, manusia, maupun bahan baku, dan fasilitas, serta yang lain-lainnya. Nah, kemudian akan dilanjutkan pada bab 3 selanjutnya. Nah, masuk pada bab 3, penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan penekanan pada analisis fenomena delay dan kualitas pelayanan yang buruk pada maskapai penerbangan Beyond Air. Nah, data-data yang digunakan juga berupa data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan sumber-sumber internet. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Analisis ini akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam data dan mengaitkan dengan teori yang digunakan. Nah, ada juga metode penelitian yang digunakan adalah studi khusus. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memahami fenomena yang terjadi secara mendalam dan kontekstual. Nah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori-teori yang digunakan, penelitian ini mengharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena delay, penerbangan, dan kualitas pelayanan yang buruk yang diberikan oleh maskapai penerbangan Beyond Air, dan juga memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada industri penerbangan secara umum. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Rara. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian kelompok kami. Nah, yang pertama, ini ada beberapa penyebab atau faktor yang menyebabkan delay pada penerbangan
Lion Air. Nah, di mana ada dua faktor di sini, yaitu pertama faktor manajemen dan juga teknis operasional. Nah, faktor manajemen ini biasanya berkaitan dengan kendala dalam manajemen operasionalnya sendiri. Nah, contohnya itu seperti keterlambatan penanganan parkir, keterlambatan pilot dan co-pilotnya, atau juga bisa ketidakpastian pesawat dalam penerbangan. Nah, sedangkan faktor teknis operasional itu biasanya merupakan faktor yang terjadi di luar dari kendali manajemen Lion Air yang meliputi seperti misalnya cuaca maupun faktor lain yang berada di luar kendali dari pihak manajemen. Nah, di slide selanjutnya itu yaitu ada faktor penyebab delay pada Lion Air. Nah, kemudian faktor penyebab delay pada maskapai Lion Air ini khususnya kendala yang terjadi pada faktor manajemen ini dipengaruhi oleh faktor besarnya frekuensi penerbangan oleh pihak manajemen Lion Air. Yang dimana Lion Air ini sendiri memiliki frekuensi penerbangan yaitu sebanyak 500 frekuensi penerbangan dalam sehari. Nah, berhubungan dengan faktor yang berikutnya, frekuensi penerbangan yang tinggi ini bisa menjadi efek domino bagi perusahaan Lion Air. Dengan frekuensi penerbangan yang tinggi setiap harinya, pesawat harus menjalankan jadwal rotasi yang padat untuk terbang dari satu bandara ke bandara lainnya dengan utilisasi penerbangan selama 8-9 jam. Nah, menurut Lion Air sendiri dalam CNN 2020, jika satu pesawat mengalami kendala, hal tersebut dapat membuka peluang terjadinya efek domino bagi penerbangan lain yang berada dalam satu jaringan rotasi. Nah, hal ini menyebabkan keterlambatan yang terjadi tidak bisa dihindari oleh maskapai Lion Air. Nah, tentu saja kendala dari delay penerbangan juga menjadi tanggung jawab dari pihak Lion Air terhadap penumpangnya. Nah, jadinya salah satu bentuk tanggung jawab yang sepengetahuan saya udah diberikan Lion Air terhadap penumpangnya itu adalah mereka memberikan kompensasi kepada penumpang berdasarkan kategori keterlambatannya. Nah, prosedur yang dilakukan melibatkan koordinasi dengan tim operasional yang menentukan durasi keterlambatan, serta berkoordinasi dengan pihak catering untuk menyiapkan snack, makanan, minuman sebagai bagian dari kompensasi tersebut. Kemudian, yang selanjutnya adalah nah, ini analisis kualitas pelayanan pada Lion Air. Nah, di sini ada 5 ya teman-teman, yaitu ada empati, tangible, reliability, kemudian ada asuransi, dan kemudian responsiveness. Nah, kalau di bagian empati ini terlihat bahwa Lion Air itu masih rendah, masih berada di posisi yang rendah, yaitu pada penelitian Jaya dan Putra pada tahun 2020, mereka mengatakan bahwa kualitas pelayanan Lion Air ini tidak memenuhi ekspektasi pelanggan. Kemudian pada Arpindo tahun 2018, Lion Air ini perlu meningkatkan asuransi yang diberikan kepada pelanggan agar kepercayaan dan keyakinan pelanggan terpenuhi. Nah, kemudian pada penelitian MIMAH 2021, pelatihan dan pengembangan karyawan perlu untuk meningkatkan pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan berkomunikasi pada pelanggan. Nah, pada dimensi tangible, di penelitian Arpindo 2018, faktor lingkungan fisik atau tangible itu menjadi penting dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, Lion Air ini perlu memperhatikan faktor lingkungan fisik dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, karena menurut para pelanggan, faktor tangible dari Lion Air ini masih sangat rendah. Nah, kemudian pada dimensi reliability juga masih rendah, yaitu Lion Air ini sering mengalami keterlambatan penerbangan yang mengurangi kepuasan pelanggan. Kemudian kinerja operasional Lion Air yang buruk menyebabkan keterlambatan penerbangan. Nah, Lion Air ini perlu meningkatkan kehandalan dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu kepada pelanggan. Nah, kemudian pada dimensi asuransi, jadi berdasarkan data hasil penelitian dan survei yang dilakukan oleh Arpindo pada tahun 2018, asuransi yang diberikan oleh penerbangan Lion Air ini masih perlu untuk ditingkatkan agar kepuasan pelanggan dapat tercapai, karena jaminan sangat penting dan hal itu menjadi harapan pelanggan yang bisa dipenuhi oleh pihak maskapai. Nah,
Terus yang terakhir ada dari dimensi responsiveness, yaitu Lion Air ini sering mengalami keterlambatan penerbangan yang mengurangi kepuasan pelanggan, sama seperti di dimensi reliability. Kemudian Lion Air ini juga perlu meningkatkan kemampuan dalam menangani keterlambatan penerbangan dengan memberikan kompensasi kepada penumpang. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, pengaruh total quality management atau TQM dan strategi proses. Nah, manajemen Lion Air ini dapat menerapkan TQM dengan baik untuk mengatasi keterlambatan pesawat. Nah, salah satu caranya ialah dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani situasi seperti keterlambatan pesawat, serta melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem produksi atau pelayanan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan di masa depan. Nah, selain itu, manajemen Lion Air ini dapat menerapkan strategi proses dengan baik untuk mengatasi keterlambatan pesawat. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses produksi atau pelayanan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan di masa depan. Nah, kemudian, yang tadi sudah termasuk disimpulkan, kemudian rekomendasi yang dapat kami berikan ialah yang pertama, perusahaan Lion Air ini dapat meningkatkan pelayanan dengan melakukan pelatihan dan meningkatkan kemampuan karyawan untuk menanggapi serta melayani pelanggan dalam menghadapi kendala operasional yang terjadi di Lion Air, serta meningkatkan responsivitas perusahaan dalam merespon berbagai kendala pelanggan dalam meningkatkan TQM perusahaan. Dan yang kedua, Lion Air ini juga perlu memperbaiki kendala operasionalnya dalam mengatasi delay penerbangan yang sering terjadi dan menerapkan untuk mengamati berbagai kendala yang sering terjadi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu, manajemen Lion Air perlu meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan dengan mengamati 5 aspek dalam kualitas pelayanan seperti yang tadi udah saya jelaskan sebelumnya, yaitu asuransi, empati, tangible, kemudian responsiveness dan juga reliability. Khususnya pada aspek tangible dan responsiveness yang dikemukakan oleh Agarwal dan Gouda dan Arpindo tentang aspek tangible dan responsiveness yang memiliki peran paling besar dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam industri maskapai penerbangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.